banyak yang kemudian menyebut ini ada kaitannya upaya pemakzulan dan juga kasus yang saat ini tengah dihadapi oleh Mas Roy begitu ya, laporan tentang ijazah Pak Jokowi. Mas Roy, tanggapannya seperti apa? Ya tanggapannya baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya artinya gini. Pemeriksaan tadi? Ya alhamdulillah pemeriksaan tadi saya jawab dengan clear ya. Dan tadi ketika sebelum ke sini saya sempat ada sesuatu yang sangat konyol banget ya. Tadi by phone dengan salah satu TV, kemudian kan dikatakan, saya kan jawab tadi. Saya menjawab semua pertanyaan. Ya 118 pertanyaan, 52 halaman saya jawab semua. Jadi saya bukan nggak menjawab, saya jawab semua. Tapi jawaban saya adalah kenapa bisa selesai jam 4? Ya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu banyak nggak masuk akal. Misalnya ditanyakan ke saya, peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2025. Ya, gitu. Jadi itulah peristiwa yang tertulis. Ya, yang ada pada surat pemanggilan. Ya sudah, kita konsen ke situ. Dan lucunya tadi ada salah satu kuasa hukum dari Jokowi, Pak Rifai, itu dalam by phone tadi di salah satu TV talk show, itu juga mengatakan kalau ya itu Pak Jokowi melihat peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Terus di situ ketika melihat itu melaporkan yang ada pada bulan Maret, April dan lain sebagainya. Masuk akal nggak? Orang nonton pada 22 Januari melaporkan yang terjadi pada Maret, April dan lain sebagainya. Ini kan sudah konyol gitu loh. Ya. Artinya konyol apa? Ya ini orang dengan Gibran Jokowi. Singkatannya apa? Orang dengan Gibran Jokowi. Orde Baru. ODGJ ini. ODGJ. Ya. Artinya apa? Apa yang ingin Anda sampaikan? Kok konyol banget gitu loh. Diproses ya. Diproses sesuatu peristiwa pada bulan Januari, tapi pertanyaannya kemudian yang dipertanyakan Maret, April, yang gak ada hubungannya. Tadi kemudian polisi, ya Pak, maaf Pak, kami hanya menjalankan tugas. Ya jangan menjalankan tugas dong. Gitu, cerdas sedikit gitu. Nah, artinya apa? Akhirnya semua pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan 22 Januari yang harus dijawab. Ini sekaligus Mbak Elvira. Saya juga pesan tuh besok ada Dr. Tifa, lusa ada pemeriksaan selanjutnya. Dr. Resmond. Ya Anda jangan mau jawab kalau pertanyaan itu tidak ada hitam di atas putihnya. Konyol, kemudian kok datang terus ditanya apa saja yang tidak ada pada form pemeriksaan. Itu. Jadi artinya pemeriksaannya pun konyol banget gitu. Artinya apa? Ini menunjukkan sesuatu yang sangat tidak firm pada saat pemerintahan. Dan harusnya apa? Tadi Pak Rizal Fadilah juga bagus sekali. Ketika ditamaksa, ini fokus perkaranya apa? Ijazah Jokowi kan? Saya hanya mau diperiksa itu kalau Pak Rizal Fadilah versinya. Kalau ijazah Jokowi dihadirkan. Karena nggak dihadirkan ya nggak jadi diperiksa. Penyidiknya juga hanya ngalah. Ya udah Pak, nggak ada. Jadi artinya ini persoalannya juga tidak akan tidak akan panjang. Kalau ini sebenarnya dengan mudah, tunjukkan saja ijazah itu dari awal, ya. Dan kalau memang ijazah itu benar ada, berarti apa? Ada suatu niat tidak bagus atau sampai ke mensrea kepada Jokowi untuk tidak menunjukkan ijazahnya. Berarti ada tindakan yang mungkin dia tidak benar dilakukan. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang, insya Allah memang benar palsu, sesuai dengan apa temuan kami dalam buku white paper Jokowi sepanjang 7 halaman. Berarti ada tindakan hukum pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi juga. Jadi dua-duanya tetap salah. Tidak, kalau itu asli dia memainkan ini panjang, padahal kan kalau asli salah kan? Iya, padahal kalau itu palsu lagi salah. Nah, makanya hubungannya dengan pemakzulan ini sebenarnya nggak ada. Lain. Kalau mau dibuka, buka aja di CNN misalnya. Karena ini juga menjawab pertanyaan publik. Betul. Di forum yang berbeda, jika Mas Roy mengatakan mengatakan tidak ada kaitannya begitu ya. Tapi di forum Purnawirawan, Mas Roy ada hadir di sana. Iya loh. Kemudian ada satu lagi. Di forum Purnawirawan, saya selaku ahli. Kalau mau tegas saja. Satu punya ijazah yang tengarai memang palsu, ya itu karena skripsinya juga palsu. Kenapa nggak langsung berani aja dikatakan? Saya berani mengatakan. Kenapa nggak juga diteliti ijazahnya Gibran? Ya. Kenapa dia sekolah SMA-nya 2 tahun itu di SMA Santo Yosef? SMA 2 tahun. SMA lagi 2 tahun karena dia nggak lulus di sini. Kalau nggak nanti nggak lulus. Masuk lagi SMK Kristen Surakarta. Habis itu hilang tiba-tiba di Singapura. Terus tahu-tahu keluar ijazah dari Management Development Institute of Singapore. Lucunya ijazahnya itu dari Bradford. Ijazah yang resmi dari Bradford. Kalau dia sekolah di MDIS itu logonya 2. Kiri MDIS, kanan Bradford. Ijazahnya Gibran, logonya 1 Bradford. Itu salah beli itu. Artinya salah beli.
akan ada tahap 2 begitu ya. Tahap 1 mungkin ijazah Gibran Pak nggak salah, Jokowi. Mbak. Mungkin Gibran nggak salah. Mungkin Gibran pesan, saya pesan ijazah asli loh ya. Itu. Oke. Nah, ternyata muncul dibelikan ijazah hanya satu logo Bradford. Itu hanya bisa diperoleh kalau seseorang itu kuliah di UK, di United Kingdom. Dan itulah salah. Sampai juga dia dibilang kuliah juga di UTS, di University Technology of Sydney. Ternyata dia hanya di situ hanya matrikulasi program insert. Ayo sekalian buka. Oke, Kalau memang saya ke itu Bang terjadi. Freddy. Yang jilid 1 saja belum selesai, ini sudah masuk jilid 2. Bukunya Ijazah memang Pak kata Gibran. jilid 2 nanti. Kemudian diungkit-ungkit. Ya kalau Mas Roy udah banyak jilid sebetulnya. Yang penting berkaitan dengan Jokowi dan Gibran, pokoknya semua narasinya sama aja lah. Apa? Narasi, Orang dengan Gibran Jokowi tadi. narasi tidak suka, narasi kebencian, narasi menyerang, baik sepatunya dikritik, dasinya dikritik, celananya dikritik, itu semua akan remeh-temeh begitu sampai hal-hal semuanya pasti akan konsisten seperti itu. Makanya saya bilang pasti Respon Pak berjilid-jilid. Jokowi seperti apa ketika Jadi kondisi begini. saat ini seperti ini? Kan memang saya sering katakan kalau bicara ijazah ya memang ada dua konteksnya. Hukum yang sekarang sedang berjalan tadi Mas Roy diperiksa. Ada juga memang politiknya. Nah kaitannya tadi itu. Kalau ke politik ini seperti yang saya katakan tadi, apa saja ya yang berkaitan dengan Jokowi dan Gibran akan terus dimainkan, akan terus diserang sampai mereka berusaha, sampai Jokowi Gibran ini kan satu ya, bicara politik hari ini kan mereka ya berkuasa lah, relevan kan begitu, sampai mereka ini ya itu tadi delegitimasi ya, pamornya di masyarakat turun, tujuannya kan itu kalau bicara politik. Jadi tapi ada konteks hukum yang saya mau katakan tadi. Silahkan ya, nanti Mas Roy ini juga sedang berhadapan dengan hukum. Ya, tadi menyatakan statement itu. Saya pribadi memang belum mempelajari tentang ijazah Gibran ini. Tapi Pelajari, Mas. Mas Roy sudah berani berkoar-koar seperti itu. Ya, nanti Mas Roy kalau ada yang melaporkan ini jangan Laporkan. dibangun lagi narasi kriminalisasi. Ya, ini publik harus dikasih pencerahan ini. Jangan lagi dibangun narasi kriminalisasi. Karena ya kalau ada yang melaporkan misalnya Gibran nanti, ya kalau itu tidak benar, saya belum tahu kebenarannya. Nanti saya juga akan cari tahu, nggak tahu Pangeran mungkin tahu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah memang posisi Mas Roy sudah di situ. Ya, sampai kapanpun ya akan berjilid-jilid, ya berjilid-jilid karena memang posisi politiknya berseberangan. Jadi saya sebagai misalnya pendukung katakan Jokowi, Prabowo, Gibran tidak ada masalah dengan itu. Kalau kita dalam posisi politik yang berseberangan, ya nggak apa-apa. Tapi itu tadi kebebasan berekspresi itu dibatasi oleh hukum itu sendiri. Jangan menyerang orang lain, ya. Ya, Yang dilakukan saat ini ya, menurut setahu Anda? saya apa yang disampaikan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini semua masih omong kosong, masih tidak ada bukti, ya, termasuk bicara pemakzulan ini ya. Tapi kita nggak perlu lagi bahas terlalu dalam tentang pemakzulan ini karena sudah berulang-ulang kita bahas. Tetapi dalam konteks apa yang disampaikan tadi Gibran, ya, Fufu Fafa, ya, ijazah, ya, sampai saat ini. Ya, itu masih omong kosong, masih kebohongan, narasi kebohongan yang terus dibangun, termasuk misalnya buku yang baru saja diterbitkan itu berusaha meyakinkan publik, berusaha meyakinkan penyidik mungkin ya untuk pembenaran bahwa proses yang mereka lakukan itu akademis, proses yang mereka lakukan itu adalah proses penelitian ya. Ya silakan saja, tetapi hukum adalah hukum. Hukum itu ya dalam konteks penyidikan itu hitam putih, ya ada pasalnya, ada unsurnya. Kalau memenuhi unsur, udah masuk penyidikan, tinggal menemukan tersangkanya siapa. Dan itu sedang proses berjalan. Jadi ya silahkan saja mau berjilid-jilid, nggak ada masalah di situ. Dan ini narasi saya tambahkan kebohongan. biar tidak remeh-temeh. Saya ke Mas Roy dulu sebentar sebelum Bang Refli. Kan tadi disebutkan narasi yang disampaikan adalah narasi kebohongan sebenarnya. Kalau orang mau jujur dan kemudian semua orang mau bersifat negarawan termasuk soal ijazah ini bukan remeh-temeh, jelas banget ya. Oke, sama-sama wapres, bagaimana Indonesia bisa tidak bangga
Kalau ijazah, replika ijazah, Wapres nomor 2 di Indonesia, Muhammad Hatta, sampai sekarang masih dipajang di University of Rotterdam, di University of Erasmus, ya, itu dipajang. Belanda saja memajang itu, artinya bangga banget kita. Kenapa di Indonesia ada orang yang tidak berani menunjukkan ijazahnya? Ini kan konyol banget gitu. Atau malah ijazahnya diragukan lagi gitu loh. Artinya dengan yang sekarang masih menjabat. Jadi nggak apa-apa, itu bukan hal yang remeh-temeh. Orang yang mengatakan itu remeh-temeh soal ijazah, menurut saya sudah harus diperiksa kejiwaannya. Ya, karena apa? Karena ijazah itu hakiki. Kita mendapatkannya dengan sangat panjang. Kita kuliah panjang untuk mendapat ijazah. Adik-adik kalau kuliah mendapatkan ijazah pasti bangga. Nggak ada yang mendapat ijazah terus disembunyikan. Terus kalau ada yang orang mau, tuntut lah nanti kalau mau tanya ijazah. Nggak ada. ODGJ itu namanya. Oke, Mbak Refli menambahkan. Ya, gini ya. Ada dua hal yang ingin saya garis bawahi. Kita jangan lupa, negara kita ini adalah negara demokrasi konstitusional, ya, atau konstitusional demokrasi. Kalau kita misalnya mempertanyakan kredensial pejabat publik, jasa dan lain sebagainya, itu nggak bisa dijadikan sebuah tindak pidana. Karena itu adalah yang namanya public sovereignty. Ya. Jadi people sovereignty, kedaulatan rakyat. Dan rakyat itu berdaulat untuk mengetahui, dilindungi oleh konstitusi pasal 28F. Jadi kalau misalnya kita sebagai pemegang kedaulatan rakyat ingin tahu apakah ijazah Gibran itu asli atau tidak, maka itu adalah punya hak konstitusional kita untuk mengetahui itu. Jadi tidak bisa kemudian selalu didekati dalam perspektif pidana. Kalau begitu nanti debat-debat di CNN ini hanya mengundang orang untuk dilaporkan ke polisi. Lama-lama kan tidak menarik demokrasi kita. Itu satu hal. Ada putusan MK yang terbaru tahun 2025 ini yang mengatakan bahwa pasal tentang pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik itu tidak berlaku untuk pejabat publik. Tidak berlaku untuk pejabat publik, institusi publik, organisasi yang ajak seperti TNI, Polri dan lain sebagainya. Karena itu untuk melindungi hak masyarakat untuk melakukan scrutiny, untuk melakukan oversight, pengawasan terhadap pejabat-pejabat publik. Itu satu hal ya. Hal yang kedua yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa kasus yang mendera Roy Suryo CS ini yang diperiksa di Polda Metro Jaya ini kasus yang dari sisi hukum menunjukkan yang namanya ketidakprofesionalan aparat. Karena menggabungkan antara delik umum dan delik aduan. Persis. Kalau misalnya Pak Jokowi mau mengadukan merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, itu hak dia sebagai warga negara. Ada pasal 310, 311 KUHP, pasal 27A Undang-Undang ITE. Silakan. Dan itu ancaman hukumannya maksimal 4 tahun dan tidak ada alasan untuk menangkap dan menahan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tiba-tiba ada pihak lain, bahkan pihak Pak Jokowi sendiri yang menyelundupkan pasal, bukan pasal delik aduan lagi, tapi delik pidana umum. Pasal 32, 35 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang ITE, dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sehingga orang kemudian berimajinasi, sebentar lagi Mas Roy ini akan ditangkap dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bicara tentang profesionalisme penegakan hukum, harus dipisah. Dan karena kasusnya primary case-nya itu adalah soal ijazah, maka delik aduan itu yang kemudian didahulukan. Tapi sebelum delik aduan ini dibuktikan, maka ada yang lebih dulu lagi, yaitu buktikan ijazah itu palsu atau tidak. Nah, kalau ijazah itu asli, ya kan, maka kasus pencemaran nama baik dan fitnah berlanjut bisa. Bergantung nanti debat dan lain sebagainya. Tapi kalau ijazahnya itu memang palsu, maka case close terhadap Mas Roy. Delik aduan tidak boleh lagi diproses. Yang harus diproses adalah siapa yang menggunakan dokumen palsu itu. Nah, itu cara bekerja hukum. Tapi dengan yang terjadi sekarang ini, saya kan mengikuti dari awal. Seolah-olah polisi mengentertain. Begini, dalam sebuah delik aduan, itu definisi harus mengentertain? Ini sebelum melebar saya klarifikasi dulu dulu. dong. Bukan. Sebentar. Soalnya narasinya sesat. Bro, sebentar. Bukan. Enggak, bro, begini Sedikit bro. aja, Bang. Saya kan tadi tidak memotong Anda. Anda tadi minta Bukan. ke moderator Yang boleh. sedikit aja, nanti Abang lanjutkan. Enggak. Yang tentang Anda mengganggu saya. Anda Bukan. mengganggu saya. Tadi Abang mengatakan bro. ada penyeludupan. No, bro. Enggak, memang Anda diselundupkan. boleh mengatakan itu, tapi
Bukan, aku saya mau ngatakan fakta, aku pegang dokumennya, Bang. iya, I know. Saya mau jelaskan. Enggak, aku cuma mau bilang. Penyelundupan hukum itu dalam tanda kutip, enggak? Karena itu adalah memasukkan antara delik aduan Iya. dan delik umum. Makanya aku mau jelasin. No. Ini dokumen apa, Bang? Tunggu dulu. Bahwa Bro. memang itu dilaporkan oleh Pak Jokowi pasal itu. Nah, itulah yang nggak benar. Tidak ada Ini saya mau penyelundupan di lanjutkan, situ. bro. Ya. Tadi katanya Gini, saya ya. Jadi pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu tiba-tiba ditumpangkan dalam delik aduan. Ya. Padahal itu bukan delik aduan, bukan pasal delik aduan. Lalu yang namanya lima kelompok yang mengadukan menggunakan pasal lain, ada pasal 160 penghasutan dan lain sebagainya. Padahal yang harus dibuktikan itu adalah apakah ada pencemaran, apakah ada fitnah. Oke. Kan itu persoalannya. Saya ke Bang Freddy dulu. Nah, saya terus terang saja gara-gara di ini tadi ada satu yang esensial yang saya lupa. Oke. Apa yang saya mau sampaikan? nanti kalau udah ingat nanti Pasalnya. sampaikan lagi. Oke, Bang. pasalnya kenapa Oke. Bang Aku Freddy? harus nggak benar nih yang disampaikan Bang Rafli ini juga penyesatan. Wih. Setiap warga negara, gini, Bang, saya berkeberatan kalau Anda ngomong penyesatan. Ya. Karena saya kan tidak pernah mengatakan Anda penyesatan. Ya, nanti Abang bilang aja aku penyesatan. Yang saya katakan Yang ini mau- sangat ilmiah dan Anda silahkan bantah dengan secara ilmiah juga. Kita Iya. buktikan siapa yang sesat. Silakan Anda Iya. katakan. Iya. Silakan. kenapa saya katakan penyesatan? Tadi Bang Refli mengatakan itu penyeludupan. Seolah-olah tadi Abang mengatakan 310, 311. Ya, Pak Jokowi sekali lagi saya sampaikan, pasal-pasal yang Abang sampaikan itu dilaporkan oleh Pak Jokowi. Melaporkan nama enggak Jokowi? Ini yang saya Sebentar, oke. Ini berani yang saya nggak melaporkan nama? Saya Sebentar ingat, dulu. bentar. Oke, Yang saya ingat, yang biar tadi. dia. Oke. Ini nama Gini, ini. ya. Ini yang tadi mau saya sampaikan. Kalau Anda melaporkan delik pencemaran nama baik atau delik aduan tersebut, maka harus precise jelas. Satu, kapan tempus deliktinya? Kapan locus deliktinya? Siapa yang dilaporkan? Dan kemudian apa uraian terhadap pencemaran tersebut? Sebagaimana yang kita lihat di dakwaan Sylvester dan kemudian putusan pengadilannya. Dia mengatakan tentang JK bla 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 dan lain sebagainya. Nah, di dalam kasus ini sampai hari ini, bro, nggak jelas yang mau dicari itu kapan tempus deliktinya, kapan locus deliktinya. Semua orang ini diundang dengan surat undangan yang sama, yaitu locus delicti dan tempus delicti pada tanggal 22 Januari 2025. Tetapi yang diperlihatkan adalah link-link YouTube setelah 22 Januari 2025. Secara hukum itu nggak masuk akal. Bagaimana orang tahu kejadian setelah dia melihat sesuatu hal? Katanya ini Pak Jokowi nonton link-link YouTube yang 37 itu pada tanggal 22 Januari 2025. Lalu kemudian dia merasa, wah ini ada orang yang menghina saya Oke, sehina-hinanya. baik. Dia laporkan ke polisi. Baik. Lalu polisi nanya, Pak siapa yang Bapak laporkan? Siapa yang menghina Bapak? Saya tidak tahu. Oke, singkat Saya saja dengar. Bang Freddy Nah, merespon inilah yang itu. saya katakan entertain. Tiba-tiba muncul Oke. 12 nama yang dijadikan Yang kemudian kita terlapor. Oke, baik. Itu. Bang Freddy sebelum kita jeda. Ya, itu yang saya bilang penyesatan itu di situ. Jadi Pak Jokowi menonton pada tanggal 22 Maret tadi. 22 22 Januari. Januari, bro. Panggilannya 22 Januari, bro. Maret 22 Januari. 22 Januari panggilannya. saya ngomong ini, tadi Loh? kan kalian udah ngomong. Hitam di atas putihnya ada 22 Jadi Januari. Pak Jokowi nonton Ini berdasarkan apa? Maret. ngomong 22 Maret. ya 2025 nanti tanggalnya aku lihat. Salah Maret lagi. Ngomong 2025. salah lagi. Kejadiannya itu Januari, Ini balik Sudah? lagi. Ini ngaco lagi. ya. Ngaco. Kemudian dari dia nonton itu, dia diskusi dengan lawyernya, ya. Kacau kalau ini. Ternyata ditemukan sudah banyak ini video-video, sudah banyak video-video. Itulah yang dibawa menjadi barang bukti. Makanya nggak laku. Ya, peristiwa awalnya seperti itu. Ya, dibawa barang-barang bukti itu, kemudian oleh lawyernya yang merupakan ahli hukum dirumuskan itu pasal-pasalnya, aduan-aduannya, undang-undangnya, apa saja yang mau dilaporkan. Itulah tadi pasal-pasal yang disampaikan oleh Bang Refli. Sebagai warga negara, lawyernya sebagai ahli hukum, itu biasa kita melakukan itu.
Kita memang lawyer yang menyusun. Kalau salah tanggal nggak biasa, itu error. Kita memang yang menyusun Di semua tempusnya. pasal-pasal itu. Batal demi Narasi hukum. laporannya. Ya, Pak Jokowi sudah pasti menjelaskan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi penyeludupan pasal tadi yang seperti disampaikan? Itu tidak benar. Itu Tanggalnya memang aja salah, dilaporkan oleh Pak Jokowi melalui advokatnya, melalui pengacaranya. Memang begitu prosedur untuk Bro, ya, melaporkan. gini ya, ini Elvira harus tahu, yang namanya proses hukum itu, kalau Anda mengadukan delik aduan, Harus tepat. maka harus menggunakan pasal-pasal delik aduan. Jangan Anda tumpangi dengan delik pidana umum. Karena dua hal ini berbeda karakteristik. Kalau delik aduan, maka polisi lebih bersikap pasif. Polisi tidak boleh nambah-nambah barang bukti. Oke. Polisi hanya membuktikan apa yang dilaporkan. Jadi dalam melaporkan itu jelas tempus, lokus, terlapornya siapa, uraian kejadiannya, peristiwanya, statementnya apa. Disitulah yang kemudian akan diteliti oleh penyelidik. Kalau dilihatnya ini memenuhi unsur tindak pidana ditingkatkan. Tetapi dalam kasus ini karena ditumpangi delik pidana umum, maka polisi aktif nyari-nyari. Pak Jokowi sendiri ngaku, katanya, saya tidak melaporkan 12 orang itu. Lalu siapa yang melaporkan 12 Oke, orang itu? Itu baik. kan ada dua kemungkinan, dilaporkan oleh 5 kelompok lainnya, atau polisi yang cari-cari. Jadi saya, ya bro, saya tidak mengkritik laporan yang namanya dari pihak Pak Jokowi dan lawyernya. Itu terserah mereka. Mereka mau tambahin, banyakin pasal-pasal dan lain sebagainya. Tapi saya bicara tentang profesionalisme penegakan hukum. Kalau Anda bicara tentang delik aduan, maka proseslah sebagai delik aduan. Karena itu berbeda karakteristik dengan delik umum. Oke. Begitu. Saya tanggapi Baik. sedikit. Gitu. Karena ini kembali lagi penyesatan. Saya tidak tahu di mana aturan itu yang ditemukan Bang Refli itu. Bahwa tidak boleh seorang pelapor Bro, melaporkan Anda belajar hukum nggak? pasal-pasal Iya. itu. Anda belajar hukum Di nggak? mana? Ini yang jelas di penyesatan mana? gini, Penyesatan Mbak Elvira. ini. Yang jelas Ini penyesatan, Kalian Freddy yang tadi penyesatan. menyebut tanggal 22 Kalau Maret. itu- Nggak ada sama sekali kalau 22 itu Maret itu mau- pernah disebut. Sebentar. Nggak ada 22 Maret. Ya Anda ilmu salah tanggal, hukum akui itu saja ya. salah. Kalau 22 kalian Maret mau itu nggak buat ada. itu sebagai pembelaan nanti, Nggak ada 22 Maret Ya. itu salah tanggal aja ngeyel. bagian dari ilmu hukum yang kalian pahami silahkan saja. Ini sesat. Ya. Jadi, gini Bang, saudara-saudara sebutkan sekalian, aja di mana itu Anda Bang? yang belajar hukum itu harus paham. Oke. Bang, di mana Kita akan itu Bang? bahas diskusi yang kita sebutkan Yang lanjutkan. dong. namanya Saya harus jeda. sumber hukum Saya harus itu. jeda. Iya, di Kita mana? lihat Tidak Elvira hanya sesaat norma, lagi. jurisprudensi, Iya, sebutkan. kemudian pendapat.